Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu pada kesempatan podcast kali ini. Kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Kresna Makulau. Beliau merupakan salah satu fasilitator LKPP RI. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan dari kami, yang juga mungkin pertanyaan beberapa pelaku pengadaan barang jasa. Yang pertama yaitu seberapa pentingkah P3DN atau penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa? Baik, terima kasih Pak Arbain. Jadi gini, produk dalam negeri ini adalah sekarang menjadi tulang punggung ya. Jadi setelah COVID itu perekonomian Indonesia itu turun dan secara umum dunia juga turun. Tapi setelah COVID ini maka peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini jadi fokus utama pemerintah dalam membantu perekonomian Indonesia. Dan pemerintah sendiri melalui belanja pengadaannya yang ribuan triliun itu, kita tahu sendiri untuk Malino mungkin sekitar kurang lebih belanja pengadaan 2 triliun. Itu adalah pasar bagi industri untuk meningkatkan produk dalam negerinya. Harapan besar dari industri ketika produk dalam negeri itu terserap, maka tenaga kerja, kemudian dia mendukung perekonomian itu ikut bangkit sehingga secara keseluruhan ekonomi Indonesia itu bisa kembali pulih. Jadi memang belanja pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan berfokus pada produk dalam negeri itu sangat penting dalam memulihkan perekonomian Indonesia ke depan. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana penerapan penggunaan peningkatan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa, Pak Kresna? Baik. Jadi penggunaan produk dalam negeri ini ketika kita kaitkan pada proses pengadaan barang jasa, maka dia akan ada di tiap tahapan mulai dari perencanaan sampai nanti di serah terima. Jadi di tahap perencanaan PA, KPA dan PPK itu memang sudah merencanakan bahwa produk-produk atau barang-barang yang akan mereka gunakan nanti itu sudah mempertimbangkan dan juga memprioritaskan produk-produk dalam negeri. Jadi sehingga dari proses perencanaan kemudian nanti ketika masuk sampai dengan proses pelaksanaan pemilihan, teman-teman Pokja ketika melakukan tender itu juga mensyaratkan terkait dengan penggunaan PDN ini. Sampai dengan nanti ketika dilaksanakan oleh PPK dan juga sampai serah terima itu juga dilakukan monitoring sampai nanti dilakukan evaluasi apakah betul antara yang disampaikan di penawaran pada saat pemilihan dengan yang barang yang diterima oleh PPK pada saat serah terima nanti. Nah, itu harus dilakukan secara simultan mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima. Begitu, Pak. Baik, mungkin ini pertanyaan kami yang terakhir nih, ya. Pak Kresna. Apa konsekuensi bila pelaku pengadaan tidak berbelanja produk yang ber-TKDN ini atau PDN ini, Pak? Baik, jadi gini, di dalam aturan memang ketika ada barang atau produk yang sudah memiliki nilai tingkat kandungan dalam negeri 25%, maka barang itu wajib untuk dibeli oleh pelaku pengadaan, dalam hal ini pengguna PA, KPA atau PPK. Wajib dibeli. Ketika itu tidak dibeli, maka akan ada sanksi bagi PPK atau pelaku pengadaan ketika dia tidak membeli barang yang wajib untuk dibeli, yang nilai tadi tingkat kandungan dalam negerinya lebih dari 25%. Sanksi-sanksi itu mulai dari surat peringatan, kemudian ada juga dia terkait dengan sanksi denda, kemudian dia ada sanksi pencopotan jabatan sebagai PPK ya, sebagai pelaku pengadaannya.
Dan dari sisi penyedia pun juga akan ada sanksi ketika mereka tidak komitmen dalam menjalankan penggunaan produk dalam negeri ini. Jadi ketika mereka sudah berkontrak, berkomitmen untuk mengadakan barang yang memiliki komponen dalam negeri 25% lebih, kemudian ternyata yang datang kurang dari itu, maka dari sisi penyedia juga akan kena sanksi finansial. Selisih antara komponen dalam negeri dikalikan dengan harga kontraknya. Nah, itu sanksi-sanksi yang bisa didapatkan ketika kita tidak melaksanakan penggunaan produk dalam negeri ini pada pengadaan barang jasa. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih. Ini mungkin sangat membantu sekali jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Bapak Kresna tadi. Ya. Semoga apa yang beliau telah jelaskan dan jabarkan berdasarkan dasar-dasarnya ataupun dalil-dalilnya ini bisa membantu kita agar lebih bersemangat lagi untuk berbelanja produk dalam negeri dalam kaitannya pengadaan barang jasa pemerintah. Demikian apa yang telah pertemuan kita pada kali ini. Semoga di waktu lain kita bisa membahas ini bersama beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.